Assalamualaikum. Yang lalu kita sudah membuka-buka catatan harian. Di terakhirnya saya ada menjanjikan sesuatu, yaitu masuk praktik Sispena. Kita tengok yang kita buka belakangan, baru nanti kita masuk ke Sispena. Oke, kita tengok dulu seperti ini. Ini saya ingatkan, untuk masuk Sispena itu menggunakan NPSN sekolah madrasah. Di sana nanti kita akan input dia daftar isian akreditasi dan upload dokumen yang diperlukan. Dan setelah divisitasi nanti harus input kartu kendali. Itu kondisi normal. Mari kita tengok yang kemarin. Ini saya lari-lari saja karena tujuan utama kali ini untuk masuk ke sistem, masuk ke Sispena. Ini hanya sekedar mengingatkan kemarin yang kita buka pada catatan harian kita. Ini saya teruskan saja. Nah, di sini ini kalau saya teruskan, ini sekarang kita praktik ke Sispena. Oke, kita mencoba seperti apa di dalamnya dan bagaimana secara garis besarnya kita mengisi dia. Nah, di sini kita sudah masuk ke internet. Di sini kemarin sudah saya tekankan alamatnya di sini. Nah, di sini tinggal kita ketikkan alamat tersebut. Kita ketikkan alamat tersebut di sini. Di sini kalau saya ketik plus, nah ini alamat ini sesuai dengan yang saya jelaskan kemarin. Ingat, jangan salah alamat, nanti salah masuk kamar. Jadi setiap sekolah nanti akan masuk login di sini. Ketika login berarti kita masuk ke kamar sekolah masing-masing.
Apa yang terjadi kalau saya enter? Ya, ini Bapak Ibu. Di sini untuk login, untuk masuk menggunakan NPSN, saya tetap mempertahankan contoh yang kemarin-kemarin. Ini saya ganti NPSN yang saya jelaskan di catatan harian. Nah, setelah kita isi kedua ini, dimana NPSN-nya ini, passwordnya menggunakan ini juga NPSN, baru di sini klik sign in. Klik di sini saja. Nah, di sini kemarin di sini saya beri lingkaran merah. Maksudnya klik di sini untuk memunculkan menu di sini. Ini saya bergerakkan sudah muncul, tapi bergerak terus. Supaya dia tidak bergerak, saya klik di sini. Nah, tujuan utama kita adalah mengisikan data isian akreditasi atau dia, dan juga mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke, kita klik di sini. Ini menunjukkan bahwa NPSN ini 69726405 itu adalah SD Katolik Golomongkok. Ini di Kabupaten Manggarai Timur. Jenjangnya SD. Ini ketiga ini yang harus kita isi, kita lengkapi. Sekarang yang pertama kita lihat dokumen sekolah apa yang diperlukan. Saya klik di sini. Kalau kemarin di sini ada panah merah, ke sini panah merah agak hitam. Karena ini dikerjakan setelah visitasi selesai. Asesor telah menyelesaikan pekerjaannya di sekolah. Sekarang saya klik dokumen sekolah. Nah, ternyata dokumen unggahan di sini diperlukan ada 2 dokumen. Yang satu ini tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi, antara lain sistem poin. Yang kedua adalah buku jadwal piket siswa. Ini Bapak Ibu, warna ini menandakan bahwa belum diunggah dokumen ini. Jadi Bapak Ibu harus mengunggahnya. Berarti Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen ini berupa file, baru nanti disimpan di satu direktori atau folder tertentu untuk memudah ketika memilihnya. Di sini pilih di sini. Ya, nanti tinggal mencari di mana alamatnya, di mana letak menyimpan file ini. Nah, sehubungan dengan itu, file-file yang diperlukan untuk akreditasi simpan di folder tertentu yang mudah dijangkau. Di sini nggak bisa saya praktekkan karena saya tidak ada dokumennya. Tapi untuk masuk, sekedar masuk ini, misalnya ini
dokumen ini saya ingin mengupload. Saya pilih choose file. Nah, di sini diminta untuk di mana file tadi tersimpan. Misalnya saja di direktori ini, misalnya di November, misalnya dokumennya ini kan masih belum aktif. Kalau saya klik di sini, itu berarti aktif. Berarti saya sedang memilih dokumen ini. Nah, kalau saya klik open, itu sebenarnya otomatis nanti akan terupload. Di sini saya tidak bisa, saya teruskan karena nanti data sekolah akan kacau balau. Cukup di sini, saya cancel saja. Jadi intinya pilih file ini, pilih direktorinya di mana, file apa, pilih open, nanti akan terupload. Ketika sudah diupload, di sini warnanya akan berubah dan status unggahan akan berubah telah diunggah atau berhasil diunggah atau bagaimana. Intinya sudah diunggah. Begitu juga dokumen yang kedua ini dengan cara yang sama. Nah, setelah dokumen kedua ini selesai, kita masuk ke dia. Maksudnya masuk ke sini. Anggap ini tadi sudah selesai. Sekarang konsentrasi pada dia. Di dia ini berarti nanti akan berhadapan dengan butir-butir akreditasi, butir-butir IASB 2020, di mana butir-butirnya ada dua jenis, yaitu butir inti sebanyak 35 butir yang diberlakukan semua untuk semua jenjang, dan butir yang kedua adalah butir kekhususan yang diperuntukkan untuk SDMI, SDLB, MLB, SMK, dan MAK. Untuk SMP MTS dan SMA MA tidak ada butir kekhususan. Karena ini SD, nanti akan menemukan butir kekhususan. Baiklah, kita masuk ke isian dia. Klik di sini, Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa butir yang harus dilengkapi dan diisi sebanyak 1, 2, 3, 4 sampai 22, sambung nanti 23 sampai 35. Ini program butir inti. Jadi ini butir inti. Sementara SD K1 maksudnya ini adalah butir khusus. Ini menunjukkan di SD ada satu butir khusus. Nanti untuk SDLB, SMK itu lebih dari satu. Nah, sekarang kita mencoba perhatikan untuk butir 1. Kita mengerjakan butir 1. Klik di sini. Nah, ini butir nomor 1. Pernyataannya seperti ini. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Di sini dilanjutkan pada IASB itu memuat level.
di mana di sini ada 4 level. Dan di sini berpasangan dengan capaian kinerja. Jadi level berpasangan dengan capaian kinerja. Level 4 ini yang paling tinggi. Di sini mengatakan capaian kinerjanya adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Begitu juga ini level ketiga mengatakan seperti ini. Silakan simak baik-baik, harus dipahami. Begitu juga ini yang kedua, dan ini level yang terbawah, level 1. Ini dilanjutkan ada definisi. Di nomor-nomor butir yang lain bisa saja nanti ditemukan tidak ada definisi, karena kalimat atau kata-kata di atasnya ini kalimat-kalimat yang sudah umum. Karena ini hal yang belum umum, harus disamakan persepsi. Maka di sini ada definisinya. Yang definisi pertama, disiplin merupakan, dan seterusnya. Begitu juga yang kedua, membudaya adalah terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mendalami ini. Di sini disodorkan pilihan level, data isian akreditasi sekolah Bapak Ibu. Dengan adanya pernyataan sini, dengan adanya keempat level seperti ini, ada pada level keberapa? Silakan pilih level 4 atau level 3 atau level 2 atau level 1. Ini bukan hanya sekedar klik. Bapak Ibu harus memahami apa yang ada di sini dengan keadaan real di sekolah. Nah, untuk hal di atas diperlukan dokumen. Dokumen yang dibutuhkan adalah di sini ada 4. Nomor 1 dokumen ini, nomor 2 dokumennya ini, nomor 3 dokumennya ini, nomor 4 dokumennya seperti ini. Jelas ini dokumen. Ini 1, 2, 3, 4. Bisa saja di nomor 2 atau nomor 3 itu dokumen di sekolah banyak. Jika banyak, dokumen-dokumen tersebut dijadikan satu dulu. Setelah dijadikan satu, baru disimpan dalam folder tertentu, baru diunggah. Jadi dokumennya tetap menunjukkan ada 4 dokumen untuk mendukung butir 1. Nah, cara mengunggahnya bagaimana? Sama dengan mengunggah dokumen tadi. Jadi nanti klik choose file, cari filenya ada di folder mana, klik pilih open, otomatis nanti di sini akan warnanya berubah dan statusnya juga akan berganti, menunjukkan
atau mengatakan bahwa sudah diunggah. Ini harus dilakukan oleh sekolah. Begitu juga dokumen nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Semua ini dilakukan seperti itu. Coba sekarang nomor 2. Ketika saya klik nomor 2, di sini akan berubah. Di sini pernyataannya menyatakan seperti ini. Siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah madrasah. Di situ levelnya ini, capaian kinerjanya. 4, capaian 4 apabila capaian kinerjanya seperti ini. Siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ini untuk level 3, ini untuk level 2, dan ini untuk level 1. Di sini tidak ada definisi. Kata membudaya baru sudah didefinisikan di nomor sebelumnya tadi. Yang lain-lain hal yang umum, kata-kata sudah biasa. Nah, kalau sudah di situ, tinggal Bapak Ibu pilih. Dan ingat, untuk butir nomor 2 diperlukan dokumen ini. Ini ada 2 dokumen. Tentu di sini isinya banyak. Ini pasti seperti ini kan, lebih dari 1. Catatan guru yang mencakup partisipasi siswa, catatan guru tentang sikap. Nah, berarti ini pasti lebih 1. Nanti dijadikan 1 yang ada dokumen-dokumen di sekolah tadi, baru diunggah untuk memenuhi dokumen nomor 1 untuk butir 2. Begitu juga ini dokumen nomor 2-nya, ini ada 2 dokumen. Silakan lakukan seperti tadi. Pilih file, cari di direktori mana, klik open, nanti akan terunggah. Nah, 2 sudah dapat. Kita tengok sekarang yang khusus. Ini khusus hanya untuk SD MI. 1 nomor ini. Yang lain-lainnya tidak ada. Jenjang lainnya tidak ada. Saya klik di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini mengatakan K1. Maksudnya khusus nomor 1. Di sini pernyataannya mengatakan guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Dari pernyataan ini di bawahnya sudah kelihatan levelnya. Ini nomor 4 seperti ini. Silakan simak baik-baik. Level 4 ini capaian kinerjanya ini. Level nomor 3 ini capaian kinerjanya ini. Ini capaian kinerja nomor 2. Ini capaian kinerja level 1. Setelah memahami dan seterusnya, silakan Bapak Ibu pilih level 4 atau level 3 atau level 2 atau level 1. Yang pasti level 4 itu sangat susah. Untuk memenuhi target ini susah. Ya, di sini
perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, bayangkan, pasti susah. Dokumen yang diperlukan hanya satu, yaitu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Silakan, filenya nanti diunggah dengan cara yang tadi. 1, 2, coba sekarang nomor yang terakhir. Di sini mengatakan 35. Di sini pernyataannya. Di sini levelnya. Level tertinggi. Capaian kinerjanya seperti ini. Silakan simak, pahami dengan sungguh-sungguh. Di sini ada definisi. Di sini karena ada kata-kata yang perlu diseragamkan persepsinya. Penjaminan mutu internal. Nah, di sini. RKA SM adalah peta mutu adalah, dan ini silakan, ini harus dipahami. Jadi jangan sampai peta mutu menurut Bapak Ibu sudah harus diikuti ini. Di sini evaluasi diri sekolah madrasah atau EDSM adalah suatu proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat atau mengetahui kinerja sekolah madrasah pada tahun berjalan berdasarkan indikator standar nasional pendidikan atau SNP yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan RK-SM dan RKA-SM tahun berikutnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah madrasah secara konsisten dan berkelanjutan, serta sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten kota. Ini jadi ketika bicara evaluasi diri sekolah, Bapak Ibu harus berpegang pada penjelasan ini. Kalau sudah memahami itu, tahu seperti ini level dan capaian kinerjanya, silakan pilih level 4 atau level 3 atau level 2 atau level 1. Nah, untuk itu dokumen yang diperlukan ada 2, dokumen evaluasi diri sekolah madrasah dan dokumen RKSM dan dokumen evaluasi diri sekolah madrasah. Silakan pilih file tersebut di mana, pilih open. Nanti di sini akan berubah statusnya. Ya, saya kira itu sudah. Kita kembali ke ini yang belum. Kartu kendali ini diperuntukkan apabila normal sebenarnya. Tapi walaupun ini daring, kita mencoba mengisinya juga. Bapak Ibu, saya klik di sini. Ini penjelasannya. Kartu kendali. Form input kartu kendali. Kartu kendali diisi oleh kepala sekolah madrasah sesuai dengan pelayanan habilitasi yang sebenarnya dilakukan oleh asesor. Jadi makanya ini diisi setelah asesor selesai melaksanakan tugasnya. Di sini nanti akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi ban SM untuk penyempurnaan program
akreditasi berikutnya. Kartu kendali bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui asesor. Ingat, ini buat tebal ini. Setelah diisi, formatnya yang telah ditandatangani diunggah pada aplikasi Sespena SN dan tidak boleh dititipkan lewat asesor. Nah, apa yang harus diisi? Di Sespena mengatakan seperti ini. Tanggal mulai visitasi. Ini Bapak Ibu tinggal menggantikan tanggalnya. Ini jam dimulainya. Silakan Bapak Ibu isi. Ini tanggal selesainya. Isi tanggalnya. Di sini dikatakan pelaksanaan visitasi. Pelaksanaan visitasi. Di sini dikatakan temu awal. Kalau ada, klik di sini. Di sini observasi sarana prasarana, klik di sini. Kalau tidak ya biarkan saja. Kalau tidak dilakukan ya biarkan. Tidak usah diklik. Tapi kalau asesor melakukan apa-apa yang tertuang di sini, silakan klik. Klik. Ini kinerja asesor. Di sini ketikkan saja. Panjang-panjang tidak apa-apa. Walaupun tidak tampak, sebenarnya terekam. Di sini mengatakan fasilitas yang diminta asesor. Di sini apa saja, ketikkan. Di sini juga fasilitas yang disediakan sekolah madrasah kepada asesor. Nah, Bapak Ibu menyediakan apa saja di sini, ketikkan saja. Di sini silahkan narasikan. Cara asesor berbagi tugas. Di sini asesor kan ada 2. Silakan jelaskan di sini. Begitu juga suasana pelaksanaan visitasi, silahkan jelaskan. Pengaduan lainnya, silahkan apabila Bapak Ibu kurang berkenan dalam pelaksanaan visitasi yang dilakukan oleh asesor yang bersangkutan, perlu diadukan, silakan ketik di sini. Kalau itu semua sudah terisi, klik simpan. Berarti tersimpan dalam file PDF nanti. Kalau sudah itu, silakan di sini ada menu cetak. Klik di sini. Sudah terhubung dengan printer, nanti akan tercetak dengan sendirinya. Saya kira sudah lengkaplah ketiga ini. Sudah lengkap, saya kira penjelasannya. Sementara begitu Bapak Ibu, saya akhiri dulu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.